Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sri Mulia Hayani SPD dengan NIM 2502 20 11 337 di LPTK UIN Naraniri, Banda Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek uji kinerja yang dilaksanakan di kelas 5-10 Aceh Tenggara dengan materi bagian-bagian telinga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Udah pada sarapan pagi belum? Nah, sekarang coba periksa dulu bajunya, kerapiannya udah semua dimasukkan bajunya apa belum? Periksa dulu sebelum kita mulai masuk pembelajaran. Udah semua rapi? Sudah. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, ayo maju ke depan, Nak. Coba kita semua membaca doanya bersama-sama ya. Amin. Dah, dipersilakan duduk nak kembali ke tempatnya. Selanjutnya sebelum kita mulai belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya udah anak-anak ibu, mari kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri semua nak ya. Lagu si kecil. Satu bahasa kita, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta,
dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Nah, anak-anak ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, ibu mengecek kehadiran dulu ya. Apipa Sahira, Hadir, Bu. Yaspini, Hadir, Bu. Alipa, Hadir, Bu. Balkis, Hadir, Bu. Riko. Hadir, Bu. Nah, berarti semua yang hadir. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama dengan sehat dan walafiat. Dah, sekarang kita masuk materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang minggu lalu masih ingat enggak? Masih. Apa itu materi pelajaran kita yang lalu? Penglihatan indra ya. Apa itu? Apa itu? Mata. Mata itu gunanya untuk apa? Melihat. Nah, berarti anak-anak ibu masih ingat pelajaran yang minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk materi pembelajaran hari ini adalah bagian-bagian telinga. Nah, ibu bertanya kepada anak-anak ibu, tahukah kalian bagaimana kita bisa mendengar suara kita sampai ke otak? Coba, siapa yang tahu? Coba dijawab dulu. Iya, bagus. Tepuk tangannya dulu. Yang lain? Apalagi? Coba. Iya, bagus. Tepuk tangannya. Ya, makasih ya. Nah, coba perhatikan depan. Ini ada tujuan pembelajaran. Coba dibacakan. Nah, di sini itulah namanya tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasikan dan menyebutkan bagian-bagian organ pendengaran dan fungsi dan pada manusia. Nah, selanjutnya ibu menjelaskan manfaat kita mempelajari telinga. Selain mendengar, yaitu kita bisa tahu bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, masih semangat anak-anak ibu? Nah, lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Iya. Coba. Dah, bagus semua bisa.
Nah, selanjutnya sekarang kita masuk materi pembelajaran kita hari ini, bagian-bagian telinga dan fungsinya ya. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Apakah kalian tahu bagaimana kita bisa mendengar? Kita bisa mendengar karena memiliki karena kita bisa memiliki telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan tubuh kita. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengendalikan getaran suara. Nah, inilah dia gambaran-gambaran telinga. Ini namanya daun telinga. Tahu ini kan telinga? Tahu. Ini dia daun telinga. Ini dia daun telinga. Ini dalamnya saluran telinga. Ada membran timpani. Ada tulang sanggurdi. Terus ada kolia. Ada terus saluran tengah lingkaran. Tulang landasan. Tulang martir. Inilah namanya bagian-bagian telinga. Nah, coba dibaca dulu anak-anak ibu. Daun telinga, saluran telinga, membran timpani, tulang sanggurdi, korea, saluran tengah lingkaran, tulang landasan, tulang martir. Iya, bagus. Inilah dia namanya bagian-bagian telinga. Selanjutnya, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, inilah dia bagian-bagian telinga. Ada telinga bagian luar, ya. Ada telinga bagian luar. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga kita ya. Nah, saluran telinga berfungsi mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga agar terhindar dari infeksi atau penyakit lain serta meneruskan gelombang suara ke membran timpani atau rumah siput. Bagian telinga bagian luar ada dua macam. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga berfungsi mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga agar terhindar dari infeksi dan penyakit lain serta memasukkan gelombang suara ke membran timpani atau rumah siput. Nah, lagi ada telinga bagian tengah. Ya, telinga bagian tengah, ini dia ya nama telinga. Ini namanya telinga bagian tengah ya. Telinga bagian tengah membran timpani atau gendang telinga untuk menangkap gelombang
menggelombang suara dan merubahnya menjadi getaran suara yang diteruskan ke telinga. Dua, tulang telinga. Tulang telinga terdiri dari tulang, martel, landasan, dan sanggurdi. Fungsi tulang telinga adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga dan kolea. Nah, di sini ada lagi telinga bagian dalam. Inilah dia telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam saluran ektahius ya. Ektahius. Saluran ektahius itu berfungsi untuk menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamankan tekanan di dalam ataupun di luar. Dua, saluran tengah lingkaran. Saluran tengah lingkaran itu saluran lingkaran atau semir sirkulasi yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Terus koklea, inilah gambarnya. Koklea atau rumah siput adalah saluran terbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam terdapat organ kortil yang berisi ribuan rambut yang peka terhadap tekanan getaran suara. Koklea itu berfungsi mengubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran untuk diterjemahkan ke otak kita. Nah, agar lebih jelas, Ibu menampilkan sebuah video. Jangan lupa ditulis ya. Masih semangat kan? Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Bagian-bagian Inilah dia bagian-bagian telinga ya. Jangan lupa dicatat ya anak-anak Ibu. Perhatikan, jangan lupa dicatat nak. telinga adalah salah satu bagian tubuh yang punya fungsi penting. Telinga terdiri dari beberapa bagian. Ada yang terlihat dari luar tubuh, ada juga yang tidak terlihat. Ambil bukunya. Letaknya di dalam. Yuk kita cari tahu bagian-bagian telinga manusia. Apa-apa saja. Satu, telinga luar. Telinga luar adalah bagian yang bisa kita lihat dari luar. Telinga luar terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang bertugas menangkap suara adalah daun telinga. Lalu ada juga bagian saluran telinga. Bagian ini memproduksi cairan telinga. Cairan telinga sendiri berfungsi melawan bakteri atau benda asing yang masuk ke telinga. Dua, telinga tengah. Setelah telinga luar, bagian selanjutnya adalah telinga tengah. Di bagian ini ada gendang telinga. Gendang telinga merupakan bagian telinga yang sangat tipis sehingga menjadi bagian yang sangat sensitif. Gendang telinga akan bergetar karena adanya gelombang suara yang dikumpulkan bagian telinga luar. Saat bergetar, gendang telinga akan menggerakkan tiga tulang pendengaran
yaitu tulang matil, tulang landasan, dan tulang sanggul. Di bagian telinga tengah juga ada tabung diastasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Tabung ini berfungsi menyamakan tekanan udara luar dengan udara di tengah, sehingga tidak merusak bendang telinga. 3. Telinga dalam. Di bagian ini ada koklea atau rumah siput. Koklea berisi cairan yang akan bergelombang saat tulang pendengaran bergetar. Di dalam koklea juga ada rambut-rambut kecil yang memberi sinyal pada otak saat cairan koklea bergerak. Sinyal ini akan diterima oleh otak sebagai suara. Karena itulah kita bisa mendengar suara. Di bagian telinga dalam juga ada saluran setengah lingkaran yang bertugas sebagai alat keseimbangan tubuh. Itulah beberapa bagian telinga kita dan fungsinya masing-masing. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, google.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke Bobo yuk. Nah, anak-anak ibu udah paham tentang bagian-bagian telinga tadi videonya? Udah semua dicatat? Nah, sekarang kita membuat kelompok ya. Membuat kelompok. Ini ibu bagikan satu-satu orang per kelompok. Nah, coba perhatikan semua anak-anak ibu. Sekarang ibu menjelaskan cara menjawab EKPD yang ibu bagikan tadi. Ada dua ya, ada dua. Yang pertama, ibu membagikan puzzle. Ini dia ya, ini dia. Nanti kalian susun menjadi gambar telinga ya. Kalian susun menjadi gambar telinga. Yang kedua, ada soal ya. Ada soal bagian-bagian telinga. Kalian jawab di sini ya. Kalian jawab di sini seperti video yang ibu tayangkan tadi. Kalian jawab di sini. Paham anak ibu? Nah, sekarang silakan menjawab. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, sekarang dijawab. Ya, disusun ya. Cepat. Nggak usah. Disusun yang bagus. Disusun bagaimana? Saluran telinga.
Waktunya nggak lama lagi ya, tinggal 5 menit lagi. Waktu 5 menit lagi. Waktu 5 menit lagi, Bu kasih kesempatan. Udah siap anak-anak Ibu? Sudah. Nah, sekarang anak-anak Ibu harus mempresentasikan hasil diskusi yang Ibu kasih tadi. Ya, ini Ibu kasih mewakili ya. 2 orang maju ke depan. Tiap kelompok 2. Coba siapa? Siapa yang maju ke depan? Siapa yang mau? Ayo. Kelompok A, ya. Udah. Ayo cepat. Nah, sekarang dibacakan. Ya, bentar dulu. Udah, coba perhatikan nak, dengarkan nak. Nah, setelah itu nanti ya. Sekarang nanti Alifa maju. Dah, lanjut baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telinga bagian luar, daun telinga, saluran telinga, telinga bagian tengah, tulang matin, telinga bagian dalam, koklea atau rumah siput. Iya. Nah, Nama bagian telinga, daun telinga, fungsi untuk mendengar. Koklea, rambut kecil. dah. Kami persilakan anak-anak kami duduk kembali ke tempatnya. Sekarang, dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, udah dibaca temannya tadi. Sekarang jawaban temannya sangat bagus. Mari kita tepuk tangan kita. Dah, silakan anak-anak Ibu duduk kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok B. Maju ke depan. Udah, coba perhatikan anak Ibu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berempat. Telinga bagian luar, daun telinga. Daun telinga berfungsi sebagai bagian telinga yang dapat kita lihat. Koklea, bagian telinga yang untuk membatasi supaya hewan-hewan kecil tidak masuk. Iya, bagus sekali anak-anak Ibu. Tepuk tangannya untuk kelompok B. Nah, kami persilakan duduk kembali. Nah, coba duduk nak. Udah? Semua jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangannya anak Ibu. Masih semangat? Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Coba dulu kesimpulan.
Apa kesimpulannya? Telinga terbagi menjadi 3, Bu. Iya. Bagus, tepuk tangannya. Yang lain. Yang lain. Yang suaranya nak yang keras. 3 bagian telinga itu adalah telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian Iya, bagus sekali. Tepuk tangannya untuk Adit. Jadi kesimpulannya adalah telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengar dan organ yang menjaga keseimbangan tubuh. Telinga itu ada 3 bagian. 1, telinga bagian dalam, telinga bagian luar, telinga bagian tengah. Sekarang kita sebagai manusia, kita itu harus menjaga tubuh kita, menjaga telinga kita supaya tetap sehat dan kuat dan bersih. Kalau kita jorok, apa itu? Telinga kita itu bau. Apa kalian ada menjaga kebersihan? Ada. Ada sering mandi? Ada. Berapa kali mandi satu hari? 3. Ada sikat gigi? Ada, Bu. Telinganya ada dibersihkan enggak? Ada, Bu. Bagus anak-anak ibu. Tepuk tangannya dulu. Ya, berarti masih semangat ya. Apakah anak-anak ibu senang belajar hari ini? Senang. Dipahami enggak pelajarannya? Mudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan pembelajaran selanjutnya tentang suara. Nah, anak-anak Ibu, tolong belajar di rumah supaya nanti bisa bertemu lagi dengan Ibu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.